Salam sejahtera buat kita semua, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita akan melihat satu tokoh Alkitab yang bernama Daud, pernah pura-pura gila dan pernah menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Puji Tuhan, seperti biasanya sebelum kita akan membaca ayat-ayatnya, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami, Kepala Gereja kami. Hari ini kembali lagi hamba-Mu dan kami semua yang mengikuti channel YouTube ini sangat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu sebab atas penyertaan-Mu dan penjagaan-Mu serta perlindungan-Mu, hamba-Mu dan kami semua ada sebagaimana kami ada, sehat selalu dan diberkati semua karena Tuhan. Dan dalam kesempatan ini, sebelum kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, urapilah hamba-Mu dan urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan yang kami pelajari secara bersama-sama ini dapat kami mengerti dan memahami isi hati-Mu dan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Daud adalah salah satu tokoh yang sangat terkenal yang ada di dalam Alkitab. Dan kalau kita kilas balik tentang kehidupan Raja Daud, ternyata seterkenalnya Daud ini pernah pura-pura gila dan pernah menangis sampai tidak kuat lagi menangis akibat tekanan dan pergumulan-pergumulan yang begitu berat. Yang pertama, Daud pernah pura-pura gila dalam 1 Samuel pasal 21 ayatnya yang ke-13. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Setelah kita membaca ayat ini dan yang jadi pertanyaan, apa yang membuat Daud ini berlaku seperti orang yang sakit ingatan atau pura-pura gila dengan menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggut. Jadi dengan membiarkan ludahnya meleleh sampai ke janggutnya ini artinya Daud saat itu seperti orang gila beneran. Dan Daud pun melakukan hal-hal yang demikian. Ternyata Daud saat itu sedang alami apa yang namanya rasa takut. Saat ia diperhadapkan kepada Akis Raja Gat. Dan kita pun ketahui bersama bahwa Daud ini sedang melarikan diri dari Raja Saul yang sedang mengejar-ngejarnya. Artinya posisi Daud, saya boleh katakan, ia sebagai orang buronannya Raja Saul atau DPO-nya Raja Saul. Dan saat Daud berlaku seperti orang yang sakit ingatan dan berbuat pura-pura gila, lalu apa tanggapan dari Akis Raja Gat itu? Kita akan baca pada ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Lalu kalau kita akan baca pada ayatnya yang ke-15, kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Puji Tuhan. Dan dengan pura-pura gilanya itu,
sehingga Daud pun dilepaskan, dibebaskan. Kemudian yang kedua, Daud menangis dan sampai tidak kuat lagi menangis. Kita akan baca dalam 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dalam ayat ini Daud pun menangis dan sampai tidak kuat lagi menangis sebab saat Daud dan pasukannya yang berjumlah 600 orang yang ia pimpin itu dipulangkan atau dipecat dari Filistin. Alkitab berkata dalam 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Kemudian ayatnya yang kedua, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Dan ayatnya yang ketiga firman Tuhan berkata, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Dan dengan ketiga ayat yang baru kita baca tadi, ternyata Daud dan rakyatnya yang bersama-sama dengan dia menangis dan sampai tidak kuat lagi menangis. Artinya, sehebatnya dan terkenalnya Daud, ternyata Daud yang luar biasa itu pernah menangis dan menangis sampai hatinya sangat pedih. Dan dari dua peristiwa ini, kenapa Daud ini tetap alami kemenangan demi kemenangan. Dan Daud pun jadi raja yang hebat di Israel. Kita akan baca dalam 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi dengan ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dengan kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, dengan memohon tambahkan iman di dalam kehidupan kami, kita pun akan melihat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan hanya Daud saja yang akan alami pertolongan demi pertolongan, kemenangan demi kemenangan, tetapi demikian juga kita yang hidup di dalam Tuhan dan hidup berharap sungguh kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Haleluya. Amin.